Sebetulnya ya, sekarang Indonesia itu sedang ngalamin masalah yang sangat besar sebetulnya. Banyak banget gak sih masa-masa yang ada di Indonesia? Dan sebetulnya ya, kita itu resah gak sih? Kita sebagai generasi muda melihat fenomena-fenomena dan juga masa-masa yang ada di Indonesia. Benar gak, Kang? Aku ngerasain hal yang sama sih. Terlebih kita nih generasi muda, kalau misalkan belum menemukan lingkungan yang baik, kekhawatirannya tuh kita bisa jadi nggak akan berkembang, atau kemungkinan terburuknya kita khawatir kalau kita tuh malah akan terjerumus ke hal-hal yang nggak baik. Nah kira-kira ada nggak ya sih Kang kira-kira solusi untuk mengatasi hal itu? Iya. Ya nggak sih? Gimana, Kang? Kira-kira? Kita harus ngegabungin dua hal sih. Yang pertama kan bahwa usia muda itu identik dengan potensi. Istilahnya kan orang besar zaman dulu pernah bilang bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia gitu ya. Nah itu kan maksudnya mewakili potensi yang ada pada diri pemuda. Tapi risikonya juga ada. Risikonya apa? Risikonya tadi adalah pencarian jati diri, identitas, salah arah. Makanya kenapa kita perlu memiliki positive circle, ekosistem yang bisa merawat potensi kita sekaligus menjaga arah kita supaya nggak melenceng, sehingga potensi kita itu terarah pada sesuatu yang konstruktif alih-alih destruktif. Gitu nggak sih? Iya. Benar sih, benar. Salah satunya contohnya ekosistem yang positif itu di mana, Kang? Kita bisa nemu ya? Dari aku sih, aku ngerasa ketika kita bisa ada di satu tempat, yang mana tempat ini bisa mewadahi kita buat berkembang bareng, apalagi banyak kegiatan-kegiatan positif di dalamnya, kayaknya itu bakal lebih oke dan bikin kita semangatnya itu yang sustain gitu, berkelanjutan, gak yang by momentum doang, eventual. Iya, kayak gitu. Sebetulnya ada nggak sih, Kang, wadah yang menaungi keresahan kita gitu agar kita itu bisa menjawab masalah itu sendiri, bisa men-tackle ibaratnya seperti itu. Nah itu di mana, Kang? Ada nggak, Kang? Ya sih, kalau saya pernah dengar tuh ada satu komunitas yang mungkin secara arahnya itu ingin menciptakan konten kreator yang lebih positif mungkin ya, menjaga potensi orang-orang muda ini di arah yang benar. Itu namanya Ina Speak Up kalau nggak salah. Ina Speak Up itu kan saya lihat gitu ya, intinya di dalamnya tuh kayak ada proses pendidikan untuk anak-anak muda yang potensial di bidang media sosial ini, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan baik secara kontinu, supaya pesan-pesan baik ini nggak tenggelam sama pesan-pesan yang kita anggap kurang baik gitu. Itu oke sih. Oh, Ina Speak Up ya, Indonesian Speak Up. Boleh tuh, boleh, Kang. Kayaknya aku bakal ngepoin lebih lanjut tentang Ina Speak Up itu. Yang pasti aku juga pastinya ngepoin terus tentang Ina Speak Up ya, Kang ya. Ya sama-sama. Semoga bermanfaat gitu ya. Walaupun secara ini ya, orang muda biasanya kan suka coba-coba ya. Coba-coba dulu aja, nanti masukin ke gimana, kalau ternyata memang positif dan menghasilkan arah yang lebih baik, potensi terawat ya kenapa enggak? Ya. Betul sekali, siap. Thank you, Kang.